Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kami di podcast Maida TV. Masya Allah. Dan kali ini tentunya bersama Ustadz kita, Ustadz Mulki Ibnu Khalil. Hayakallah Ustadz. Barakallah fiik. Sehat Ustadz. Alhamdulillah. Nih Ustadz, Masya Allah Ustadz, kita berada di camping ground keluarga besar Maida Ustadz. Masya Allah. Mungkin kali ini kita obrolan santai Ustadz, obras ya Ustadz. Bersama bapak-bapak, Insya Allah. Bukan jahit ya? Bukan, obrolan santai. Iya. Jadi ngalir bagi bapak-bapak, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Nanti Ustadz menjelaskan dulu materi yang beliau sampaikan, kita dengar, nanti ngalir aja apa yang ditanyakan, tafadhol. Silakan Ustadz. Ya, barakallahu fiik. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, masyaallah, ikhwah-ikhwah di sini berkumpul di dinginnya malam, masyaallah. Ya, habis makan ayam bakar, makan apa lagi? Duren, masyaallah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat yang bersifat zahir. Kita bisa berkumpul, kita bisa juga bercengkrama dengan keluarga, bisa berkumpul sama ikhwah. Tapi ada satu nikmat yang begitu besar, yang tidak ternilai, tidak bisa dibayar dengan apapun, yaitu nikmat Islam. Ya, dan pentingnya seorang itu mengenal Islam itu apa. Ya, kalau bahasanya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, beliau mendefinisikan Islam itu al-istislamu lillahi bitauhid, ya, wal inqiyadu lahu bitta'ah, wal bara'atu minasyirki wa ahli. Perhatikan 3 poin ini nih. Ya, seorang teranggap menjadi muslim. Ya, seorang memiliki asal iman. Beliau katakan al-istislamu lillahi bitauhid. Istislam itu maknanya berserah diri, yaitu dengan mengikhlaskan semua ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keduanya, beliau ya tegaskan ada al-inqiyad lahu bitta'ah. Ketundukan, kepatuhan, ya ibaratnya penghambaan kepada Allah bitta'ah. Ta'ah itu ketaatan, bisa mengerjakan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ya, kalau ada perintah dikerjakan, dan juga model yang kedua tark, itu meninggalkan. Kalau Allah Subhanahu wa taala larang, maka dia meninggalkan. Itu bentuk ketaatan. Ya, jadi di awalnya dikemas dulu dengan pondasi ikhlas. Ikhlasnya di mana? Di dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada ibaratnya tubuh yang bergerak itu, ketundukan, kepatuhan. Ya, dan kemudian yang ketiga yang tidak boleh juga dikesampingkan, sehingga Islamnya seseorang itu teranggap di sisi Allah Subhanahu wa taala, ada bentuk bara'ah, ya, berlepas diri minasyirki wa ahlihi, dari kesyirikan dan juga apa? Pelaku kesyirikan. Ya, bara'ah maknanya membenci, ya, yakini di dalam hatinya akan kufurnya peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga termasuk para pelakunya. Ya, sebagaimana tadi kita sedikit briefing kumpul pada salat ya, maghrib dan isya. Ya, kita bawakan kalam sahabat tadi Syekh Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan qaidul muthla. Ya, ada satu kaidah untuk memahami asma wa sifat. Mafhum? Ada yang namanya mutabaqah, ada yang namanya tadammun, ada yang namanya apa? Lazum. Lah, kalau mutabaqah itu satu kesatuan utuh. Ya, misalkan kita bicara Islam, ya Islam itu Islam yang utuh, bangunan Islam yang ada syahadat di dalamnya, ada amal saleh di dalamnya, ya, ada keyakinan dalam hati, ada ucapan dan seterusnya. Itu satu kesatuan utuh. Ya, sehingga dikatakan dia adalah muslim, ya, beragama apa? Islam. Kemudian juga tadamunnya, kalau tadamun itu diambil parsial. Misalkan kita lagi bahas apa nih? Misalkan biasanya orang taklim atau apa kan ada yang namanya tematik gitu kan. Nah, itu kan pada hakikatnya sedang tadamun itu, ngambil parsial. Mungkin dia tentang Islam ngambil ya persaksian syahadat la ilaha illallah, apa artinya dia bahas. Atau lagi bahas sholat, ya diambil sholatnya saja. Berarti dia sedang bahas apa? Tadamun tadi, parsial. Ya, karena Islam itu kan banyak.
Ya, nggak mungkin diselesaikan dalam satu majelis. Waduh, kacau nanti semuanya. Ya, dapatnya mungkin nggak banyak. Islam aja dibawa oleh Nabi Muhammad SAW di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Tambah lagi di Madinah berapa? 10 tahun. Total 23 tahun sampai Allah sempurnakan al-yauma akmaltu lakum dinakum dan seterusnya. Kemudian ada talazum. Nah, talazum ini apa? Ya, perkara luar, mafhum, tapi dia masih punya keterikatan dengan mutabaqah atau tadamun ini. Ya, sebagaimana tadi kita kasih contoh, kita kan lagi seru-seruan nih ya. Semoga Allah berkahi, semoga Allah kuatkan ukhuwah kita. Ya, udah lama ngomongin apa? Campingnya udah berapa lama? Panitia nih Bapak Ketua. 3 minggu. 3 minggu ya. Ngomongin apa? Camping kan? Camping ini mutabaqahnya utuh. Ya namanya camping kan pasti dari kegiatan A, B, C, seterusnya lah. Nah, nanti terkadang panitia bicara tadamun parsial. Nah, gimana nih akomodasinya, gimana konsumsinya dan seterusnya. Ya, ada juga yang namanya talazum, perkara luar tapi dia terikat dengannya. Kalau talazum ini nggak dihadirkan, apa yang terjadi nih? Nggak jadi, ya bisa aja tapi campingnya nanti di depan masjid. Iya. Ya, tapi kan kita mau camping di suasana yang berbeda, mungkin cuacanya, iklimnya dan seterusnya. Ya akhirnya ya ada yang sewa mobil mungkin, ada yang pakai ini dan itu. Akhirnya mobilnya kosong, bensinnya beli apa? Bensinnya, etolnya kosong ya. Isi dulu etolnya. Ya, sama nginjek gas juga itu termasuk talazum. Emang iya kalau udah naik mobil doang begini nyampe? Kan enggak. Nah, semua banyak itu talazumnya. Nah, begitu juga tadi dalam mendefinisikan Islam. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya selain memberikan inti dari Islam itu sendiri yaitu menghamba kepada Allah dengan mengikhlaskan semua ibadah, tunduk anggota tubuhnya, mengerjakan apa yang Allah perintahkan, ya meninggalkan apa yang Allah larangkan. Perhatikan yang poin ketiga, al-bara'atu minasyirki wa ahli. Karena nggak cukup kita ibaratnya beribadah kepada Allah, tapi satu sisi ada kesyirikan, kita tenang-tenang saja, santai-santai saja. Ya ibarat kata mah ada bapak kita sayang sama orang tua kita, tapi ada orang yang maki-maki, yang ngituin bapak kita dan seterusnya, terus kita apa? Diam aja. Kan anak kecil aja kalau bapaknya disebut-sebut namanya marah. Ya, padahal cuma baru disebut namanya Bapaknya doang. Bapaknya doang. Ya sekarang yang dilanggar haknya, ibaratnya Allah Subhanahu wa taala dipersekutukan, itu Rabb kita. Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Ternyata ada yang menyekutukannya, masa kita diam saja? Nah, itu termasuk kelaziman yang harus ada. Bisa dipahami ya? Makanya konsep la ilaha illallah kan ada nafinya, ada apa? Isbatnya. Ya saya nafi saja nggak cukup. Ya atau saya isbat saja, yaitu yang penting saya beribadah, yang penting saya sholat, bodoh amat urusan orang lain, nggak gitu konsepnya. Ya harus ada juga bentuk yang namanya apa? Nafi, ya membenci, meyakini kufur perbuatan tersebut dan juga apa? Pelakunya. Ya walaupun nanti dirinci ada berbagai macam model kesyirikan, ada yang nanti yang zahirah atau yang apa? Khafiyah. Tapi kita berbicara ketika ada yang melakukan syirik besar, minta kepada selain Allah, istighatsah kepada selain Allah, dzabah menyembelih kepada selain Allah. Ini syirik-syirik yang jelas. Ya, minta syafaat, minta tawasulan dan seterusnya. Yang ini dilakukan oleh orang-orang siapa? Quraisy di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus kita tinggal diam itu. Ya. Padahal ya panutan kita, panutan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim alaihissalam. Ketika dia berkata kepada bapaknya, kepada kaumnya, ya kami atau aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah dan kalian juga. Ya nggak cukup perbuatannya kufur, ya fiilnya kufur, ucapannya kufur, tapi orang enggak. Ini kan ada bentuk kerusakan di dalam memahami konsep Islam itu sendiri. Ya semoga penjelasan ringkas ini bisa dipahami. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Mungkin pada Ikhwan ada yang bertanya. Tafadhol. Ya. Kasih ininya biar Ya, jelas. oh ya, siap. Ya, tafadhol. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz, semoga Allah Amin, merahmati para ulama dan kaum muslimin. Amin. Kan
kita bicara tadi ada poin ketiga itu kelaziman dari Islam. inti permasalahan tadi Ustaz. Kita bahas tentang Islam tadi Ustaz. Konsekuensi dari misalnya misal tadi kan tadi ada kita menetapkan dan kita menafikan. Ya. Kita cuman menetapkan saja, cuman dalam hal menafikan mungkin kebanyakan dari orang-orang tidak melakukannya untuk menafikannya gitu Ustaz. Konsekuensinya dari itu apa Ustaz? Barakallahu fik. Ya, jadi sebagaimana yang dipahami konsep la ilaha illallah kan punya rukun nih. Ya, bukan hanya punya rukun tapi punya syarat, punya juga kelaziman. Nah, salah satu rukun rukun la ilaha illallah kan dua kan? Nafi dari kata la ilaha, isbat dari kata apa? Illallah. Nafi bermakna bara'ah. Bara'ah itu apa? Berlepas diri dari apanya yang intinya adalah ibadatu ghairillah. Kita berlepas diri dari segala macam penyembahan, peribadahan kepada siapa? Selain Allah Subhanahu wa taala. Nanti kelazimannya kepada orangnya juga. Dan kelaziman ini ada dua model nanti. Ada kelaziman yang ibaratnya melekat, ada yang bisa ditinjau. Ya, kapan yang melekat? Ketika yang dilakukan adalah apa? Syirik besar. Misalkan fulan namanya siapa? Bambang Langit. Anggap namanya bagus ya. Ini pahamin juga ya. Bab takfir itu ya berarti kita sedang mengeluarkan seseorang. Tadinya dia muslim. Kemudian ditakfir berarti dikeluarkan dia dari ranah apa? Islam. Tapi kalau orang yang ibaratnya dari awalnya bukan muslim, ya emang sudah kafir dari awal. Ngapain dikafirkan lagi? Emang udah kafir dia. Ya babnya kafir, takfir berarti tadinya dia menisbatkan diri kepada apa? Islam. Kemudian melakukan pembatal apa? Pembatal keislaman. Yang penting pahami, kita punya kaidah. Ketika rukun ini tidak dihadirkan, maka dia belum merealisasikan kalimat la ilaha illallah. Ya taunya kita dari mana? Bisa kita tahu dari ucapannya, dari perbuatannya, ya kan? Yang penting kita punya penilaian bagaimana dobit ketentuan kita bisa menilai seseorang itu muslim atau tidak. Bisa dipahami ya? Nah, ketika dua rukun ini terpenuhi, mafhum ya, walaupun secara zahir ya kita lihat dia sholat saja, maka kita hukumi dia sebagai apa? Muslim. Ya yang lain misalkan kita nggak tahu, ya sudah, kita nggak dibebani. Tapi mungkin di satu masa, di satu waktu, kita lihat dia sholat rajin, puasa rajin, haji rajin tiap tahun, umroh, nggak taunya apa? Melakukan pembatal keislaman, berarti dia belum merealisasikan rukun nafi. Masih suka ya ziarah ke wali, tawasul ke wali dan seterusnya, dianggap mereka punya karomah sehingga dia ngalap berkah di sana di kuburannya, ya etikaf di sana, ta'zim di sana, walaupun dia ada isbat. Nah, maka ketika kita tahu yang seperti ini modelnya, ya berarti kita terapkan secara hukum dunia, karena kita lihat secara zahirnya kita muamali dia sebagai orang-orang apa? Musyrik, orang kafir. Berarti kita tidak boleh sholat di belakangnya. Mafhum? Kalau dia nyembelih tidak boleh kita makan apa? Sembelihannya. Kalau dia mau ngelamar anak kita, jangan di ini. Ini yang bisa kita mampu. Ya, tapi kalau harus bunuh dia itu bukan ranah kita. Nah, itu harus melalui proses ke mahkamah syariah, mungkin dia disidang dulu, ditegakkan hujah dulu. Ya, ketika dia betul-betul ngeyel, baru jatuh tuh. Ya, dalam hadisnya riwayat Umar bin Khattab itu dikasih waktu 3 hari dia. Ya, kali aja dia sadar, kali aja dia berubah pikiran, kemudian bertobat, ya sudah, alhamdulillah. Tapi tetap dia diminta tobat, karena ibaratnya dia itu tersangka, pelaku. Sudah ya, kayak orang mencuri nih, ya sudah kita tetapkan dia adalah apa? Pelaku mencuri. Tapi apakah harus main hakim sendiri? Nah ini, ya bukan, kadang ada ranahnya tersendiri. Tapi kita yang melihat dengan mata kepala kita sendiri, kalau dia melakukan pencurian, ya sudah dia pencuri. Apa yang bisa kita lakukan? Ya mungkin kita kejar, kita tangkap kalau mampu. Udah itu yang kita bisa mampu. Ya jangan berlebihan sampai dikumpulin orang nyari bensin. Kemudian ada yang nyeletus. Bakar. Wah sudah.
itu bukan di luar anak kita. Karena terkadang ketika kita bicara masalah ini, wah berarti konsekuensinya berat. Nanti kita yang harus pisahkan dia dengan istrinya, dengan suaminya. Terus nanti kita yang nggak boleh mau bikin dia mewariskan hartanya kalau mati. Ya, emang itu urusan kita. Ya, yang kita mampu sekarang, kalau dia jadi imam, udah nggak sholat di belakangnya. Kalau dia mati, ya udah kita jangan sholatkan. Adapun nanti dia perkaranya jahil atau enggak, itu dapat uzur di mana? Di yaumul qiyamah. Bukan perkara dunia. Karena Al-Quran sudah datang. Alhamdulillah tadi kita masuk pelosok ini banyak masjid kan? Banyak. Bukan lagi masjid, pondok pesantren. Kira-kira pondok pesantren baca apa? Pastilah namanya. Pondok pesantren belajar bahasa Arab, belajar ngaji, ya belajar nahu, belajar apa lagi? Saraf. Ya. Berarti untuk syarat yang tadi itu, yang pertama kita harus menetapkan, dan yang kedua harus menafikan. Itu Ya, tuh rukun itu semuanya. berarti salah satu satu nggak ada, berarti nggak bisa. Nggak bisa. Namanya rukun Ya. harus tertulis semua. Harus Seperti sholat. Ya, rukun itu bagian dalam. Kalau syarat bagian apa? Luar. Ya, misalkan rukun sholat dimulai dari takbiratul ihram, kemudian baca surat Al-Fatihah. Ya, dia nggak Al-Fatihah, dia nggak ruku, batal sholatnya. Sama dalam konsep la ilaha illallah harus ada nafi, harus ada apa? Isbat. Walaupun dia isbatnya bagus tapi nafinya tidak dihadirkan, dalam artian masih suka apa? Beribadah kepada selain Allah, minta kepada wali yang ngalah berkah di sana, minta kepadanya dan seterusnya. Berarti dia belum menghadirkan rukun apa? Rukun nafi. Tapi kalau itu kita nggak bisa, kita nggak lihat, kita nggak bisa apa, ibaratnya nggak tahu lah. Taunya dia sholat udah masalah rajin. Ya sudah, kita hukumi secara zahir dia apa? Muslim. Begitu juga ketika dia mungkin ya sujud-sujud di kuburan, tawaf di kuburan, ya sudah, ini terkalahkan. Makanya nggak bisa terkumpul antara syirik dengan apa? Tauhid, antara iman dengan apa? Kufur. Kecuali kalau syiriknya nanti kecil, bisa berkumpul tuh sama iman, namanya fasik. Tapi kalau ini besar, ini apa namanya, tauhid, nggak bisa berkumpul satu. Pasti pilihan salah satu. Gitu. Dan berarti sekarang kan kita alhamdulillah udah tahu tadi rukun. Terus kemudian dari rukun kan timbul konsekuensi yang Ustaz bilang tadi, bahwasanya setelah kita mengilmui, otomatis kita mengamalkan ilmu yang udah kita belajar, nggak Ustaz ya? Ya kayak tadi kita orangnya, berarti konsekuensinya dari kita yang mengetahui bahwa orang itu dia terlihat mungkin dia sholat di samping kita jamaah, tapi di sisi waktu lain, di waktu yang lain dia juga mungkin dia minta ke kuburan gitu, tawasul dengan orang-orang yang udah meninggal itu, berarti konsekuensinya ya seperti orang yang orang musyrik kan Ustaz ya. Jadi muamalah kita pun seperti itu kan Ustaz. Tapi ini Ustaz, untuk kan ada juga yang bilang uzur bijahal gitu Ustaz. Jadi kan bisa jadi dia bodoh gitu ya. Nah, batasannya itu maksudnya untuk kita kan dapat informasi seperti itu juga Ustaz. Bagaimana untuk uzur bagi mereka itu yang bodoh gitu kan. Mungkin dia bodoh. Jadi dari kitanya jangan langsung mengkafirkan dia karena dia berbuat syirik gitu kan. Tapi secara logika Ustaz, menurut Anda kan, secara logika tuh dia melakukan pencurian. Ya. Pekerjaannya mencuri, otomatis ia mengerjakan yang namanya pencuri kan. Pelakunya disebut dengan sesuai dengan yang dia kerjakan guys, kaidahnya ya. Logika yang menurut Anda sih seperti itu, cuman yang bantahan atau gimana cara menjelaskan tentang uzur bijahal gitu Masya Allah. Ya emang nanti merembetnya ke sana kan pasti kan. Ya karena ini sudah menyebar ini. Ya dari dulu antum misalkan ngaji kenal dakwah sunnah, taunya kan gitu ya. Ya ngaji nawaqidul Islam, pembatal-pembatal, ya perbuatannya kufur, tapi orangnya nanti dulu. Ya, nanti dulu itu takhir. Itu kebiasaannya orang Murji'ah. Ya, alasannya salah satunya adalah udzur bil jahal. Para ulama menegaskan manat itu ya tempatnya di mana sih udzur itu bisa diberikan. Para ulama pertama menegaskan orang yang belum sampai hujjah.
Ya, maksudnya apa? Belum datang itu Al-Quran. Mafhum? Ya, belum datang sama sekali tentang kenabian Nabi Muhammad SAW, apa itu Al-Quran belum datang. Ketika kondisi ada masyarakat seperti ini atau suatu kaum seperti ini, Al-Quran belum sampai kepada dia, kira-kira dia akan beribadah dengan apa? Kira-kira ya, secara logika, kira-kira apa? Muslim atau enggak kira-kira? Ya nggak mungkin. Karena orang akan berbuat itu kan sesuai maklumat, sesuai ilmu yang dia dapat. Dia menjadi pondasi utama nih. Ya, misalkan kayak gampang contohnya, ada orang takut sama kucing. Kenapa dia takut sama kucing? Karena sudah ada ilmu di dalam ya. Kucing ini bisa membawa ini, membawa ini. Ya apapun lah, ini sebagai contoh saja. Bukan berarti Anda ngituin orang yang suka kucing ya. Kan ada sebagian orang ya jijik sama kucing. Karena menurut mereka kucing bisa begini. Itu kan ilmu. Sehingga dari ilmu ini dia berbuat. Fobia gitu. Ya kayak gitulah. Ya fobia kayak gitu kan pasti ada ilmunya kan. Sehingga dia bisa berbuat. Nah sekarang Al-Quran nggak datang, Risalah nggak datang, Nabi Muhammad juga nggak, apalah pokoknya dai-dai dan seterusnya nggak datang yang sekarang-sekarang setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. Nah kira-kira dia akan beribadah dengan apa? Kira-kira ya, Hiro, dengan apa dia beribadah? Ilmu yang dia punya. Iya ilmunya apa sekarang? Ya pasti agamanya bukan agama Islam. Dan dia diberi uzur oleh para ulama. Di mana? Nanti di akhirat. Tetap di dunia ulama sepakat mereka tidak diberi apa? Uzur dalam bab penamaan. Tetap mereka dinamakan musyrik kafir. Karena apa? Mereka menghamba kepada siapa? Selain Allah SWT. Adapun uzur nanti di mana? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun khilaf ulama kencang di sana, tapi yang dipilih oleh para ulama seperti Ibnu Qayyim, mereka yumtahanun. Dia main diuji. Ujinya gimana? Didatangi Rasul, kata Rasul masuk ke dalam neraka. Ternyata atau masuk ke dalam surga. Pokoknya dibalik. Surga penampakannya neraka, neraka penampakannya apa? Surga. Ya, disuruh masuk neraka, padahal surga itu. Ya, kalau dia mau patuh, alhamdulillah nanti Allah masukkan dia ke dalam surga. Tapi kalau dia enggan menolak, Allah akan masukkan dalam neraka. Dan kata Syekh Utsaimin, tidaklah Allah memasukkan ke dalam neraka kecuali apa yang Allah ketahui dari isi hatinya. Karena ada bentuk kekufuran, ada bentuk penolakan, ada bentuk keraguan, sehingga Allah masukkan dia ke dalam apa? Neraka. Ini yang harus kita pahami. Ya, kapan diberi uzur? Ketika memang hujah belum sama sekali apa? Datang. Nah, yang kedua, ya contohnya seperti orang yang tuli sama sekali. Ya dilahirkan apa? Tuli sama sekali. Nggak bisa dengar sama sekali. Apa itu, nggak ada yang ngajari dia. Ya sudah. Ketika dia berbuat kesyirikan, tetap dia dinamai apa? Musyrik. Tapi nanti dapat uzur di mana? Di yaumul qiyamah. Nah sekarang yang contoh kasus tadi ya, sholatnya rajin, isbatnya ada, nafinya malah nggak ada. Kira-kira orang yang model seperti ini sudah datang hujah? Apa? Iya, sholat itu. Ya, hujah di sini Al-Quran sudah datang dan bisa dia pahami dengan bahasa dia. Ya, dan tidak dipersyaratkan paham hujah atau datang kepada hujah sampai menghilangkan syubhat dia. Tidak. Kenapa? Karena dalam surat Al-Furqan itu ayat ke-44, orang musyrik ketika datang Al-Quran dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, paham dia? Paham. Bahkan ketika disuruh bilang la ilaha illallah, mau nggak dia? Nggak mau. Kenapa? Karena apa? Tahu artinya. Ya, jadi ada bentuk datang hujah dan qiyamul hujah. Qiyamul itu paham hujah dari sisi bahasanya. Tapi tidak sampai menembus ke dalam apa? Hatinya. Tetap toh dinamai juga mereka apa? Musyrik oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu sisi. Sisi yang kedua, kira-kira ya ketika orang yang tadi kita anggaplah dia tadi kita beri uzur jahil. Sekarang kalau ditanya siapa Robnya, tahu nggak dia? Tahu. Ya siapa yang mencipta, mematikan, menghidupkan, memberi rezeki? Tahu dia? Tahu. Ya, coba disuruh bacakan kisah-kisah para anbiya dulu. Ya, Nabi Nuh diapain kaumnya? Tahu dia? Tahu. Masa ya nggak tahu? Kayaknya anak kecil juga sudah dididik bahwasanya Nabi Nuh kaumnya diapain? Ditenggelamkan. Nabi ini, bahkan Nabi Muhammad ada misalkan tahun gajah. Itu kayaknya di SD manapun sudah, atau di TK sudah diapain? Sudah diajar. Ya, berarti kan betulnya ada ilmu.
Ya pasti aja ada yang ini yang bilang apa namanya, tapi kan dia ikut sama siapa, kiainya, dia ikut sama siapa lagi, tokohnya, masyayikhnya. Ya sekarang yang dilihat adalah perbuatannya. Ya entah dia dulunya mau belajar atau mau enggak, sekarang yang dilihat adalah apa, perbuatannya. Kita hukumi sesuai dengan zahirnya. Adapun nanti dia mau malas atau tidak malas, nanti pertanggungjawabannya dari hadapan Allah, dapat udzur atau tidak. Ya ini sekali lagi demi menjaga nilai-nilai tauhid itu sendiri. Ya kalau misalkan banyak ihtimal kemungkinan orang melakukan syirik besar, tunggu dulu, akhirnya apa? Ya menghancurkan talazum tadi. Iya enggak? Akhirnya enggak jadi nanti Islam. Kayak tadi misalkan kita mau camping, ada yang bilang begini, tapi boy, nanti dulu akhirnya nggak jadi berangkat, nanti dulu, dipertimbangkan dulu. Ya padahal sudah paling jelas yang namanya camping minimal bawa apa, ini dan seterusnya. Ini pendekatan pemahaman saja. Anggaplah datang hujan tapi nggak paham sama sekali, ya sudah. Sama kayak tadi orang-orang ahlul fatrah yang tidak datang sama sekali hujan. Misalkan nih datang nih satu kaum nih dikasih Al-Quran, dibaca apa ini? Nggak ngerti sama sekali, nggak ada yang ngajari dia. Ya, dia akan berbuat apa untuk ibadah kepada Allah? Nggak akan bisa. Tetap pasti akan melakukan apa? Kesyirikan, sebagaimana surat Al-Bayyinah. Ya, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Maksudnya kata Allah, mereka itu tidak akan bisa lepas dari kebiasaan mereka sampai datang apa? Bayyinah kepada mereka. Nah, sekarang nggak ngerti sama sekali, pasti dia tidak akan bisa beribadah dengan baik kepada Allah. Gitu. Ya, jadi udzur bil jahil ini kadang digaungkan mereka sebetulnya ada udang di balik batu kan. Nanti kalau ditekan terus, ya berarti Islamnya seseorang itu dengan apa? Orang nggak sholat diberi udzur, orang nyembah kuburan diberi apa? Udzur. Apa lagi? Orang nginjak mushaf diberi udzur. Dukun diberi apa? Udzur. Terus apa yang tersisa dari Islam? KTP atau syahadat, sudah selesai. Yang penting dia sudah bersyahadat, sudah selesai. Nah, ini kan tidak mengerti konsep Islam itu sendiri. Tidak mengerti konsep apa? Iman harus ada ucapan, harus ada i'tiqad, harus ada apa? Amal tubuh. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Betul. Agus mau nanya lagi? Kasih dia. Agus melulu nih, yang lain mana nih? Kedinginan. Harus bikin kopi dulu kayaknya nih. Berarti kalau kita kembalikan ke asalnya, Ustaz. Ya. Kan ada sesuatu yang kita boleh bodoh, sesuatu yang kita tidak boleh bodoh. Iya, betul. Ya, dalam seberapa sih urgensinya kita itu memahami bahwasanya Allah itu yang harus kita sembah, sedangkan Allah itu nggak boleh kita sembah. Apakah hal ini tidak urgent itu sehingga bodoh itu bisa ditempatkan di kondisi seperti ini gitu? Sedangkan secara ya gampangnya aja ya, kita asal kita disuruh kita dijadiin di dunia aja suruh untuk ibadah kan, Ustaz? Iya, betul. Maksudnya ya hal yang utama aja kita dibolehin, maksudnya ada orang memframing bahwasanya itu boleh bodoh dalam hal ini gitu, Ustaz. Apakah ya seperti itu, Ustaz? Nah, sebetulnya masalahnya itu mereka tidak mau membedakan antara masalah zahirah dengan khafiyah. Semua dipukul rata, mau dia bodohnya usuluddin, mau dia bodohnya perkara tauhid, gak masalah. Ya, dengan dalih kalau kita membagi zahir dengan khafi, berarti itu Mu'tazilah katanya. Padahal Mu'tazilah yang disikat, yang dibantah oleh Syekhul Islam, mereka membagi usul dan furu'. Ya, usul maksudnya ya akidah, furu fikih. Ya, dalam masalah usul dan furu juga terkadang ada yang zahir, ada yang khafi. Terkadang mereka salah paham ucapan Syekhul Islam. Akhirnya dipukul rata bahwasanya zahir dengan khafi itu tidak ada asalnya di dalam dinil Islam. Ini hanya orang-orang yang keras kepala saja yang menolak ada perkara zahir dengan perkara apa? Khafi. Kita jangan berbicara agama saja dulu. Dalam urusan apapun pasti ada yang zahir, ada yang apa? Khafi. Misalkan Agus kan bisa nyupir ya. Ya sudah, nyupir itu secara zahir apa? Ya tahu kan, nginjek kopling, masukin gigi, gas,
Tapi apakah sampai perkara detail tahu sampai wing misalkan. Manuver. Iya. Tahu nggak kira-kira tuh? Nggak tahu. Ya zigzag misalkan di mana di tol, nggak tahu. Tapi ketika orang nggak bisa mengendalikan kopling, masukin gigi, pencet gas, ya nggak bisa dikatakan supir dia. Padahal itu paling zahir sekali. Ya, adapun yang masalah sampai apa ngepot apa tuh bahasanya? Ya pokoknya itulah ngedrip gitu kan. Ya apalagi ke sana yang zahir aja dia nggak tahu, berarti kan memang dari awal dia bukan supir. Ya, bukan orang yang ngerti tentang apa ibaratnya supir lah. Mafhum. Ya jadi ada perkara yang penting dia bisa nyupir, yang lainnya dia nggak tahu, nggak masalah. Ya makanya kita lihat dakwahnya ya para sahabat yang diutus oleh Nabi Muhammad SAW, pertama kali yang diwejangkan oleh Nabi adalah perkara zahir atau yang khafi. Zahir, ajari mereka tentang la ilaha illallah. Kalau mereka sudah ngerti, ajari mereka sholat. Kalau sudah ngerti, ya suruh bayar apa? Zakat. Udah itu aja dulu, kuatin dulu. Nanti pelan-pelan dikasih yang perkara-perkara ya yang lainnya. Ya, jadi penting memahami perkara yang zahir dengan yang khafi. Jadi ketika orang jahil tentang zahir nggak bisa kita terima. Misalkan kita warga negara Indonesia, ya ada perkara zahir, ya contohnya apa warna bendera Indonesia? Merah putih. Maaf saya nggak tahu. Misalkan. Ya. Terus apa lagi kira-kira? Undang-undang atau pedoman bangsa ini apa? Iya, Pancasila dan seterusnya. Tapi kalau ditanya, ayo siapa wakil menteri ini? Waduh, siapa ya? Tahu nggak? Nggak tahu. Ya, siapa ketua KPK? Waduh, nggak tahu udah siapa itu ketua KPK. Wajar karena dia perkara yang sama. Paham ya? Tadi ada yang kasus juga tuh, katanya polisi nyekik siapa itu, terus dia bilang maaf saya nggak tahu kalau nyekik bisa membunuh. Kira-kira antum terima nggak pengakuannya? Orang dicekik nih, terus mati. Terus dia bilang maaf saya nggak tahu kalau mencekik itu bisa apa? Bisa mati. Bisa membunuh orang. Padahal dia polisi. Hebatnya. Kan ini kan nggak bisa diterima. Ya bahkan dulu ada berita anak kecil, ya bendera merah putih ditulis Free Palestine. Wah, ditangkap dia. Polisi datang ke sekolah. Ya udah minta-minta gurunya, Pak dia masih kecil, nggak ada toleransi anak kecil. Ini simbol negara. Ya semua orang harus tahu. Jadi ada perkara zahirah yang kalau dia mau mengenal Islam, ya paham yang zahir. Makanya lihat kalau orang-orang Nasoro atau orang-orang ya non muslim yang lainnya ketika mau masuk Islam, minimal tuh apa? Observasi kan? Islam itu apa sih? Yang nyembahnya siapa sih? Ya bahkan ketika orang-orang ke pedalaman masuk ya membantah kristenisasi, kemudian ingin memasukkan orang ke dalam apa? Islam. Itu kan dibilang dulu, ya kita beragama Islam, nyembah Allah SWT, Tuhan satu-satunya. Ayo mari bersaksi asyhadu alla ilaha illallah. Itu sudah datang ilmu kepada dia. Ibaratnya ya dalam surat Taubah itu ayat 6. Walaupun dia belum datang Al-Quran, tetap mereka dinamai musyrik oleh Allah SWT. Nah sekarang kaidahnya kita kiaskan, apalagi kalau sudah datang apa? Al-Quran. Yang belum datang Quran aja, ketika melakukan syirik besar dinamai apa? Musyrik. Paham ya? Jadi ini kaidah. Yang penting kita pahami Islam tadi ada 3 poin: istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wal. Jadi itu beban buat kita, selain menghamba kepada Allah, mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah, taat dengan melakukan perbuatan dan seterusnya, maka mengkafirkan mereka minimal dalam hati itu pun termasuk apa? Ya Islam. Termasuk apa? Islam. Karena ada yang mengatakan lah bodoh amat lah, dia gua. Ya itu. Di hati saja. Dan itu pun tidak semua harus kita kafirkan. Wah kacau semua nanti. Ya, ketika kita lihat ada perbuatan yang membatalkan keislaman, ya sudah. Ada kadar minimal, yaitu apa? Di hati. Si fulan telah terjatuh ke dalam apa? Ya, pembatal keislaman. Selesai. Mohon ya, atum kor-kor nggak lazim. Nah, itu termasuk telazum yang tidak lazim. Gitu. Ya, karena dia pertimbangannya maslahat. Ya, misalkan antum mau ajak keluarga, mau ajak nenek, ajak nggak ya nenek ya? Ya misalkan, ntar dingin lagi di sono, nggak lazim kan? Ya, tapi kalau bawa baju,
Bawa apa lagi? Bawa makanan. Itu kan perkara yang sangat lazim. Harus dibawa. Masa iya nggak dibawa? Ntar aja gue numpang sama inilah sama ini. Ya, enak aja main numpang aja. Ya, sedih apa ya? Nah, itu didudukan masail. Ya kalau ada yang mengatakan tadi subhatnya, ya karena dia tidak bisa membedakan antara yang zahir dengan yang apa? Dipukul rata semua. Yang penting ketika melakukan pembatal Islaman, kita langsung cap bisa jadi jahil. Yang menariknya kemarin ada lagi yang ngasih koid. Ya, kapan dia diberi uzur? Kalau dia tidak punya tamakun, tidak memungkinkan untuk belajar. Ya, terus tidak apa lagi kemarin bahasanya? Ya, tidak punya kemampuan. Ya, sekarang ada orang nih tidak punya kemampuan untuk belajar dan tidak memungkinkan akses masuk kepadanya. Nah, kira-kira ada nggak jenis orang seperti ini? Anggap ada. Berarti kan dia nggak punya kemampuan untuk mengilmui sesuatu gitu. Iya. Dan kemungkinan terjatuh ke dalam syirik besar pasti banget itu. Oh, nggak ada ilmu sama sekali. Ya udah, dia masuknya ahlul fatrah, di dunia musyrik kafir ketika melakukan syirik besar. Ya, kok jadi akhirnya kenapa dia bilang ada kudroh, ada tamakun? Tujuannya supaya nanti jangan langsung dikafirkan. Bisa jadi orang ini ada kudroh, yang ini nggak ada kudroh. Kita nggak tahu nih. Misalkan namanya si Bambang. Bambang ada kudroh nggak ya? Ya. Padahal orangnya sehat. Maaf ya. Dia tamakun nggak? Tamakun itu punya akses. Padahal dia berakal. Padahal dia masih muda dan seterusnya. Ya sudah, nggak ada yang namanya pembagian ini. Makanya ketika Syekh Fauzan ditanya tentang pembagian ini, ya harus terpenuhi syarat ternafikan mawani. Kata beliau apa? Saya tidak pernah dengar ucapan para ulama seperti ini. Bukan berarti Syekh Fauzan kurang jauh mainnya kan? Tapi emang nggak pernah, nggak ada kalamnya ulama. Ya, dari mazhab yang 4 juga nggak ada. Kalau dalam masalah tauhid, dalam masalah apa? Syirik besar. Kecuali dalam perkara ya syariat seperti sholat, puasa, ketika dia tidak tahu, mafhum, ya karena tadi tidak ada kudrah, masih bisa diberi uzur. Bahasanya kalau dalam syariat tadi sholat, puasa, haji, dan tapi dalam masalah pengibadahan kepada Allah dan syirik besar, nggak ada kalam ulama yang harus terpenuhi syarat dan nafikan mawani, nggak ada. Ya, itu mencampur adukan masalah. Padahal ya para ulama menegaskan kalau terpenuhi syarat dan nafikan mawani itu bukan dalam perkara yang zahir, dalam perkara yang apa? Khafi. Misalkan orang melakukan perbuatan syiriknya yang khafi, ya para ulama salah satunya contohnya menyebutkan masalah sorof dan atof, itu sihir yang membuat orang jadi cinta atau kabur. Bahasa Indonesia apa? Pelet. Ya, kenapa itu khafi? Karena bentuknya sama kayak jimat, entah gelang, entah sesuatu yang dikasih. Nah, seakan-akan itu bentuknya apa? Jimat. Nggak taunya dapatnya dari siapa? Dukun. Nah, itu kan tersamarkan. Nggak boleh kita langsung kafirkan dia kecuali setelah kita tanyai, setelah kita datangi. Nah, ini ternyata dipukul rata semua kepada para pelaku syirik besar. Antum nggak boleh langsung kafirkan dia, kita datangi dulu. Kita hilangkan subhat dulu. Ya, kita kasih ilmu. Ya, harus hilangin subhat. Nanti kalau begini namanya kekufuran, cuma satu modelnya. Inad. Apa itu inad? Sudah tahu tapi malah ngelawan. Jadi nggak ada tuh namanya kufur karena kebodohan, kufur karena berpaling atau malas. Ya, jadi kufur dibatasi di hati. Apa di hati? Membangkang. Setelah dia mengetahui ilmu, tapi membangkang. Tapi uniknya, lebih baik jangan juga dikafirkan. Warok kita. Ini sekali lagi nggak ngerti tentang konsep Islam itu sendiri. Ya, sama saya nggak ngerti konsep camping ibaratnya. Ya, namanya camping banyak talazumnya. Paling yang beratnya itu talazumnya kan. Tadi kayak misalkan harus persiapan itu, dan sampai bawaan banyak begini kan, termasuk apa? Talazumnya. Ya, kalau orang cuma bilang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah selesai, ya mau ngapain aja jukir balik terserah. Waduh. Ya itu enak banget. Misalkan saya datang ke showroom mobil, Pak saya mau beli mobil Bapak. Wah terima kasih Bapak nih kuncinya bawa pulang. Enak aja. Ya memang kalau ketika dia bersyahadat muslim dia, tapi kan dilihat nanti ke depannya amalnya gimana. Ya sebagaimana kasusnya Usama bin Zaid ketika mau dibacok, dia bilang apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu. Diapain juga mau Usama? Dibunuh. Akhirnya nggak enak hati lapor sama Nabi. Apa yang dilakukan Nabi?
apakah kamu belah dada dia? Ya maksudnya apa? Ya sudah, dia sudah bersyahadat, nanti tinggal ditunggu konsekuensinya dikerjakan nggak. Ya sama misalkan antum datang ke showroom, pas saya mau beli mobil udah tekan-tekan, nanti kedepannya gimana? Dilihat kan mau bayar nggak dia cicilan. Kalau nggak bayar cicilan diapain mobilnya? Diambil, disita. Ya berarti dia nggak punya mobil sekarang. Ya nggak punya Islam. Nah itu sesederhana itu sebetulnya konsep Islam. Hanya saja mungkin sudah banyak diacak-acak. Tapi alhamdulillah ya dakwah betul-betul menyebar. Ya banyak yang ibaratnya tercerahkan itu. Ya walaupun masih ada yang takut-takut gitu kan. Ya takut begini. Alhamdulillah gaungkan terus. Tidak usah pedulikan orang-orang yang suka mendebat. Ya apalagi masalah usuluddin sudah jelas. Ya para ulama seperti Syekh bin Baz, ya Syekh Fauzan dan yang lainnya, Syekh Utsaimin dan yang lainnya, Syekh Shalih Al-Syekh dan yang lainnya sudah betul-betul apa? Menjelaskan. Tinggal kita aja mau mengkaji enggak. Nah, itu. Dan jangan fanatik. Ya, emang kita masuk surga bareng dia. Enggak, di neraka di alam barzah, ya emang bareng sama dia. Kan enggak, ditanya sendiri-sendiri kita. Ya, bahkan ketika para nabi aja dimintai pertolongan untuk bermunajat kepada Allah, semuanya jawab nafsi, nafsi. Udah masing-masing hari ini mah. Ya, al-akhillah ketika itu persaudaraan, kerabatan, pertemanan hari itu nggak ada dah. Kecuali untuk orang-orang yang bertakwa. Ada. Dan takwa salah satu nama dari kalimat tauhid. Ya. Gampang kan Islam sebetulnya? Ya apa? Yang susah apanya tadi? Aplikasinya. Jadi kita nih ya harus banyak-banyak bersyukur Ustaz. Ya Allah kasih hidayah. Ya mungkin di luar sana kan banyak orang-orang yang ini dipakai ininya. Ada. Ya. Mungkin di sana orang-orang banyak yang ngaku-ngaku. Kita tidak bilang bahwasanya kita itu ujub enggak. Cuman ya Allah kasih hidayah kita kan. Harusnya kita banyak-banyak bersyukur. Nah. Ya itu juga yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Wahab di kitabnya Kasyfus Syubhat. Ketika kita ngerti tentang tauhid, tentang syirik, maka yang paling banyak yang dia lakukan adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ditambahkan juga sama Syekh Utsaimin, hati-hati dari sifat kibar, sombong. Dan ujub, merasa bangga, wah karena ini memang saya jago, saya pintar. Ya, malah bisa jadi nanti bala buat dia, musibah buat dia. Ketika ada sifat kibar, ada sifat apa? Ujub kepada dia. Ya, dan sekali lagi ketika kita berbicara tentang pembatal kesamaan ini, bukan berarti mengkafirkan manusia secara umum. Ya, yang penting kita paham kaidahnya. Mungkin di suatu hari, suatu saat kita melihat ada seseorang yang begitu, ya sudah kita hukumi sesuai dengan kaidah yang kita pelajari. Selama ini kan kita belajar nawaqidul Islam mentah semua. Pembatal ke-1 ini, pembatal kedua ini, pembatal ketiga ini. Cukup di kertas saja. Nanti kalau ada orang yang melakukannya, jangan dulu. Oh ya, sampai kapan? Terpenuhi syarat, ternafikan mawani. Syaratnya nggak tahu, mawaninya nggak tahu juga. Akhirnya mentah saja udah. Akhirnya pas ditanya ada ikhwah kita, gimana tuh? Tadi kita lihat teman kita tuh, tetangga kita, ya ke kuburan begini. Waduh, pertanyaan berat ini. Waduh, anak nggak sanggup jawabnya. Padahal itu menjadi dasar sekali dari apa? Keislaman. Dasar sekali. Ya, hanya saja memang kalau zaman sekarang kan memang udah banyak ininya ya. Ya, tapi tetap namanya usuluddin ya usuluddin. Yang namanya akidah ya akidah. Walaupun zamannya berbeda, walaupun waktunya berbeda, ya yang namanya tauhid tidak akan pernah berubah. Sejak zaman Nabi Nuh, ya yang namanya melakukan kesyirikan ya namanya musyrik. Dan sekali lagi banyak hikmahnya sehingga membuat orang takut, membuat orang jadinya berpikir. Mungkin hari ini dia belum terima, bisa jadi ke depannya. Tapi kalau dibiarin lagi, dibiarin, akhirnya merajalela. Nah, itu kan wakilnya seperti itu kenyataannya. Semakin apa banyak bentuk kesyirikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya boleh. Kan? Belum ngantuk kali ini. Kebanyakan makan durian kayaknya nih. Udah kiup-kiup matanya nih.
kan ilmu udah sampai ke kita Ustaz. Dan alhamdulillah kita udah paham. Otomatis kita harus mengaplikasikan di sana. Bentuk aplikasi ini buat kita nih Ustaz yang belajar, yang lagi belajar juga. Apa sih Ustaz? Nah, ini mungkin sebagai penutup juga ya. Iya Ustaz. Ya sudah. Ya, sebagaimana konsep iman bukan hanya ucapan, ya, tapi ada i'tiqad dan juga amal. Ya, nanti tinggal kita lihat ada amal prioritas yang dia menjadi inti, itu sholat. Ya, minimalnya itu sholat. Ya, tapi kan kita jangan cukup ambil yang minimal. Jangan cuma ambil asal. Bahaya karena dalam surat Fatir ayat 32 yang Allah katakan wa minhum zalim li nafsihi. Ya, dia dikatakan zalim apa? Li nafsi. Berarti dia hanya mencukupkan asal iman, bersyahadat, meyakini tentang la ilaha illallah yang benar, artinya konsekuensinya, rukunnya, syaratnya, dan amalnya cuma sholat. Mau kita seperti ini? Kan nggak mau. Ya, seorang yang telah mengenal dinul Islam dengan baik seharusnya bertambah lagi. Ya, amal-amal yang wajib dikerjakan, amal-amal yang mustahab juga, ya, yang haram ditinggalkan, bahkan kalau bisa yang makruh ditinggalkan. Ya, ini untuk kita terapkan. Ajak keluarga kita. Ya, kalau sudah juga ajak lingkungan kita. Ya, kalau mungkin antum punya media sosial, ya bikin di media sosial, dakwah di media apa? Sosial. Pelan-pelan diedukasi. Ya, jadi jangan suka ributnya gara-gara yang nggak jelas. Masalah fikir ribut sampai pecah. Gabung lagi, udah pecah, gabung lagi. Padahal dalam kadang konsep keimanannya sendiri kacau. Ya, mafhum. Jadi terus dakwahkan, terutama orang-orang tercinta. Ya, minimal tadi keluarga, istri. Ya, kalau anak pelan-pelan dari kecil dididik saja. Itu insya Allah terpatri di hati anak itu. Dalam perkara itu perkara hati nggak dicampakkan dulu ya saya. Main perasaan gitu kan. Jangan main perasaan, iyalah. Bahkan Nabi aja yang menentang siapa? Pamannya. Ya, lingkungan apa namanya, keluarga besar ya. Ya, al-muhim ya untuk diri kita sekarang ajak siapa? Keluarga, anak-anak kita yang mungkin masih kecil, didik terus. Itu insya Allah tertanam kuat itu. Ya, kadang lagi ngeliat Instagram IG misalnya. Aisyah atau si Azimah ngelihat, itu apa itu Bi di kuburan? Ya, Nabi bilang itu musyrik. Oh ya, siap itu orang-orang musyrik. Tertanam di hatinya itu. Ya, nanti ketika ada gambar lain yang begini, wah iya itu orang musyrik itu ya. Ganti Bi, jangan katanya. Udah ganti lagi. Ya, itu tertanam di dalam apa? Hati. Ajari juga anak kecil, misalkan, ayo sholat, kalau nggak sholat kamu bisa kafir, kamu bisa keluar dari din Islam. Didik terus supaya tertancap di dalam apa? Hati mereka. Itu kalau kita mau tadi asal iman saja. Tapi sekali lagi jangan cukupkan di asal iman. Karena terkadang setan itu jahat kan. Kalian sudah tahu iman, kalian sudah tahu Islam, tahu tauhid, ya sudah tahu batasan-batasannya, akhirnya cuma ambil batasannya saja. Ya, ini juga bahaya nanti. Ya, terus tingkatin lagi pelan-pelan. Ya, dan kita husnuzan kepada Allah, banyak doa kepada Allah supaya dipanjangkan umurnya di atas ketaatan kepada Allah. Amin. Ya, supaya sampai ke tingkatan ihsan. Ihsan itu derajat tertinggi, bahkan disebut ghayatul ikhlas. Puncak keikhlasan, puncak ketauhidan. Kenapa? Karena setiap gerak-gerik dia selalu merasa diawasi. Bahkan dalam perkara mubah, ya dia diawasi oleh Allah. Bahkan dalam berpakaian, ya selalu ingat saya ini sedang menjalankan perintah Allah menutup aurat. Kan terkadang kita pakai baju, selesai aja udah. Ya, ihsannya nggak tahu berapa nilainya, kecil ya. Tapi orang-orang yang sampai ghayatul ikhlas, apapun dari perbuatannya itu selalu merasa diawasi oleh Allah. Padahal itu juga masih derajatnya di bawah yang tinggi lagi. Apa yang tinggi lagi? Ya seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan bahasanya, bukan berarti dia melihat langsung, tidak. Tapi karena betul-betul rasa ihsannya begitu besar, akhirnya apa? Ya semua yang dia lakukan sedang menghadap Allah, sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu memang berat, nggak bisa ya cuman enteng-enteng aja. Kayak misalkan kita mau camping yang enak, kira-kira talazumnya banyak atau sedikit? Pasti banyak, harus naik Alphard ya. Alphardnya juga yang gedean gitulah. Ya, kalau bisa bawa pembantu 5 kan. Nah, itu semakin banyak talazumnya yang kita hadirkan, insya Allah semakin nyaman. Ya, walaupun ya campingnya nyaman juga begitu. Tapi kan ibaratnya semakin banyak bekal yang dia persiapkan,
insyaallah juga semakin nyaman, semakin mudah. Ya, dan itulah yang disebutkan oleh para ulama, termasuk yang peluang besar mendapatkan surga bighairi hisabin wala azab. Kenapa? Karena syirik besar dia tinggalkan, enggak lakukan. Syirik kecil enggak. Ya, kewajiban dikerjakan, mustahab dikerjakan. Bukan berarti harus mengerjakan semua ya, karena kita juga lemah. Ibaratnya namanya kewajiban aja terkadang datang, ya udah kalau itu menimpa kita kerjakan. Kalau di satu titik kita tidak ada beban kewajiban, ya sudah, apa yang kita kerjakan? Ya, atau lagi beban ada di situ di depan kita ada perkara mustahab, ya kerjakan. Bisa dipahami ya? Nah, terus ditingkatin, makanya iman kan bertingkat-tingkat. Ada asal iman, ada iman kamal iman yang wajib, ada kamal iman yang mustahab. Nah, ini yang terakhir ini nama lainnya ihsan, nama lainnya sabiq bil khair. Yang peluang besar mendapatkan surga bighairi hisabin wala azab. Jadi target hidup kita tuh jelas. Ya kayak orang misalkan mau punya impian, apalagi sekarang udah 2026 katanya. Planning lu apa? Udah ya, udah 3 hari lagi ya. Besok udah mau 4 hari nih. Padahal kemarin baru tanggal 1 kayaknya. Sekarang udah mau 4. Kan waktu cepat itu. Ya, minimal kita ketika tahu bahwasanya iman ini bertingkat, nah kita ibaratnya punya planning. Bukan hanya di dunia, tahun sekian saya mau umroh, tahun sekian saya mau haji, tahun sekian saya mau beli mobil, tahun sekian. Nah, sekarang juga bisa dia tingkatkan masalah apa? Iman. Kira-kira sudah sampai mana ya tingkatan iman kita. Husnudzon terus, siqah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, panjangkan umur kita di atas ketaatan sampai betul-betul merealisasikan apa namanya nih? Ihsan. Intinya agama usul itu sudah jelas, sejelas-jelasnya dijelaskan oleh para ulama. Tinggal kita banyak mengkaji kembali. Wallahu a'lam bishawab. Cukup. Mungkin Bapak ada yang tanya udah ngantuk nih kayaknya nih. Pada ngantuk ya, makan durian Ustaz. Ya. Insyaallah semoga bermanfaat. Mungkin dicukupkan saja Ustaz. Iya, betul. Ditutup. Ya, kali ini kita cukupkan podcast kita. Insyaallah kita ulang di lain waktu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.